A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa 'ulumihi wa 'amadana bi asrarih. Wa amma syiddatuha, dan adapun mujahadah ilmu yang paling ekstrim, yang paling berat, ya, akobatul ilm yang paling berat, fahiya kasratul afat, yang besar tantangannya, besar penyakitnya, wal awaik, kasratul afat wal awaik, ialah fabzul, lepaskanlah ataupun siapkanlah nafsakah dirimu, zahira wa batina, luar dan dalam, siapkan dirimu, fil ikhlasi, di dalam melakukan keikhlasan, fi thalabil ilmi, di dalam mencari ilmu, siap ikhlas, waliyakun, dan hendaknya, waliyakunit thalabu, dan hendaknya proses mencari ilmu tersebut adalah thalaba dirayatin, mencari pengetahuan, la thalaba riwayatin, bukan hanya mencari riwayat, tukilan-tukilan ataupun catatan-catatan saja, tapi harus berupa thalaba dirayah, mencari pengetahuan. Artinya apa? Bi an tanwiyah bi tahsilihi izalatal jahli an nafsika. Maka dengan menghasilkan ilmu, dengan memburu ilmu, kamu harus punya niatan untuk izalatal jahli, menghilangkan kebodohan an nafsika, dari dirimu, wa ansail juhali, dan menghilangkan kebodohan dari diri beberapa orang yang bodoh. Kemudian wa ihya ad-din, kamu harus punya tujuan untuk menghidupkan agama. Wa ibqa al-islam bil ilm, harus mempunyai tujuan mencari ilmu untuk menetapkan Islam dengan ilmu. Wa darul akhirah, dan bertujuan untuk mengejar keindahan di akhirat, hidup di akhirat, walidallah, dan memburu ridha Allah. Dan juga watan wa bidzalika asyukrah ala ni'matil aqli wa ni'mati sihhatil badani. Mencari ilmu itu, memburu ilmu, harus diniati bersyukur, untuk mensyukuri nikmat akal, kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, dan untuk mensyukuri ala ni'mati sihhatil badan, atas nikmat yang berupa sehatnya badan, sehatnya fisik. Ini thalaba dirayatin, la thalaba riwayatin, bukan hanya sekedar memburu catatan-catatan ilmu. Wa'lam, dan ketahuilah, annal khatarah, sesungguhnya kekhawatiran di dalam menjalani mujahadah ilmu, azimun, ialah perkara yang agung, yang berat. Maka barang siapa thalabah, yang menuntut mencari al-ilmah, ilmu, tujuannya liyasrifah bihi wujuhan nasih, yang bertujuan dengan ilmu tersebut agar ia memperoleh beberapa perhatian wajah manusia ilaihi, agar wajah manusia, wujuhan nas ilaihi, tertuju kepadanya. Mencari ilmu ingin dipuji orang, ingin diperhatikan orang. Wa yujalisa bihil umara'ah, dengan ilmu tersebut ia bertujuan agar dapat mempunyai posisi duduk bersama dengan beberapa pejabat pemerintah. Wa yubahiya bihin nudhara'ah, dengan ilmu tersebut dia bertujuan agar mufakhar, bisa membesarkan dirinya, mensejajarkan kedudukan dirinya dengan beberapa para pemikir intelektual yang cerdas-cerdas, biar sejajar. Wa yatasayyada bihil khutamah, dengan ilmu tersebut dia bertujuan untuk memburu mata dunia, al-hutam, pekakas dunia, memburu harta, kekayaan, dan semacamnya. Maka fatijaratuhu ba'iratun, maka perniagaan, jadi bukan proses mencari ilmu lagi, itu sudah menjadi tijarah. Maka perniagaan, fatijaratu, perniagaan yang ia lakukan, ba'iratun, celaka. Celaka ini artinya la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya.
wa safqatuhu khasiratun, bai'ah yang ia lakukan dalam mencari ilmu itu khasiratun, berkurang, merupakan kerugian, naqisatun, berkurang dari kesempurnaan. La qimatalah, tidak ada nilai harganya. Kenapa? Li'anna dunya fi muqabalati thawabil akhirah. Kalau sudah tujuannya dunia, itu sudah itu bertentangan sudah dengan pahala akhirat, berjauhan sudah dengan pahala akhirat. La qimatalah, tidak ada nilainya lagi. Kenapa? Li haqaratiha wa khisatiha, karena dunia ini murah, rendah, hina dunia ini. Qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man talabal ilmah, barang siapa yang mencari ilmu, liufakhir bil ulama'ah, agar ia menjadi orang besar, kemudian disejajarkan dengan para ulama, au liyumariya bihi sufaha'ah, dia mencari dengan ilmu, dia bertujuan untuk mendebati, untuk mengalahkan orang-orang bodoh dalam perdebatan. Kemudian auliyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, dengan ilmu tersebut ia bertujuan agar beberapa wajah manusia menghadap kepadanya, agar mendapat perhatian dari manusia. Maka orang yang belajar ilmu, memburu ilmu dengan tujuan seperti itu, adkhalahullahu an-nar, Allah akan memasukkan ia an-nar, ke dalam neraka. Ini sabda baginda Nabi ini. Ya. Jadi hati-hati, perbaiki niat dalam mencari ilmu. Kemudian qala Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, berkata, siapa? Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah. Ia berkata, Abu Yazid Al-Bustami ini kakeknya itu seorang majusi, mantan majusi Aslamah yang kemudian masuk Islam. Mempunyai wakanu salasata ikhwah, 3 bersaudara ya. Wakanu, dan mereka semua hidup dalam 3 bersaudara, Adam, Taifur, dan Ali. Dan ketiga-tiganya menjadi seorang zuhud, ubad yang ahli ibadah. Wa Abu Yazid ajadduhum hala, dan Abu Yazid ini yang kezuhudannya, ketekunannya beribadah sangat melebihi daripada yang lain. Dan mengatakan Abu Yazid ini wafat pada tahun 161, namun versi yang lain beliau wafat pada tahun 234, seperti yang disebutkan dalam Risalah Al-Qushairiyah. Apa kata Abu Yazid Al-Bustami? Amiltu fil mujahadati, aku berproses beramal fil mujahadati, di dalam bermujahadah, salasina sanatan, selama 30 tahun. Fama wajadtuh syai'an asyadda alayya minal ilmi wa khatarihi. Fama wajadtu syai'a, maka aku tidak menemukan sesuatu, asyadda alayya, yang lebih berat, yang lebih ekstrim atas diriku, minal ilmi, daripada ilmu. Masya Allah, daripada ilmu, wa khatarihi, dan kekhawatiran dalam menjalani mujahadah ilmu. Ini yang paling berat, kata beliau, mujahadah ilmu. Maka wa iyyaka ayyuzayyina laka syaitan, maka lindungilah dirimu, ayyuzayyina, dari ayyuzayyina laka syaitanu, lindungilah dirimu dari proses syaitan menghiasi dirimu. Jangan sampai dirimu dihiasi oleh syaitan. Fayaqulu laka, syaitan akan berkata kepadamu, idza kana qad warada hadzal khataru, yaitu di saat ketika kekhawatiran, idza kana qad warada hadzal khatul azim fil ilmi, setan akan berkata kepadamu nanti di dalam menjalankan mujahadah ilmu, yaitu ketika kekhawatiran yang agung dalam menjalankan ilmu itu datang pada dirimu saat belajar ilmu, fatarkuhu aula, kata syaitan, maka meninggalkan ilmu itu jauh lebih utama. Setan pasti membisiki seperti itu. Ini kata Yazid Al-Bustami. Jadi itu akan tiba saatnya setan itu akan membisiki dirimu agar kamu meninggalkan proses belajar ilmu. Maka fala
tazunnanna dzalika. Maka jangan sekali-kali kamu mempunyai prasangka praduga terhadap hal itu, terhadap tarkal ilm, untuk meninggalkan ilmu. Jangan mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan itu. Ketika setan membisikkan bahwa menjauhi ilmu fatarku aula, itu lebih utama, menjauhi ilmu lebih utama, jangan ikuti itu. Fala tazunnanna dzalika. Falaqad ruwiya, maka sungguh telah diriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya beliau bersabda, utlitu dinampakkan kepadaku, ya, kata Nabi, Lailatul Mi'raj, di malam Mi'raj, ala nari, atas neraka. Faraitu, maka aku melihat aktsara ahliha, mayoritas daripada penduduk neraka tersebut adalah al-fuqara'ah, adalah beberapa orang fakir, orang yang fakir, kata baginda Nabi, itu mayoritas di neraka. Ketika Nabi berkata seperti ini, qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, minal mal, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud fakir dari urusan harta? Maka Nabi menjawab, apa jawaban Nabi? Qala la, Nabi menjawab, la, bukan fakir harta, bal, akan tetapi, minal ilmi, mereka itu adalah fakir ilmu. Waktu hidup di dunia fakir ilmu, gak mau belajar, miskin ilmu. Maka faman la yata'allamul ilmah, maka barang siapa yang tidak mau belajar ilmu, malas tuh belajar ilmu, la yata'atta lahu ahkamul ibadati, maka dia tidak mempunyai kemampuan, tidak ada, la yata'atta lahu, tidak ada kemungkinan baginya ahkamul ibadati, tidak akan untuk menjalankan hukum-hukum ibadah. Mustahil dia untuk bisa menjalankan hukum-hukum ibadah. Wal qiyamu bihuquqiha, tidak akan ada kemungkinan dia menjalani ibadah dengan sebenar-benarnya, dengan hak-haknya ibadah, kama yang bagi, sebagaimana semestinya. Walau anna rajulan, dan seandainya ada seorang laki-laki, abadullah subhanahu, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, ibadata malaikatis samawati, sebagaimana ibadahnya beberapa malaikat langit, tapi ibadahnya tersebut bighairi ilmin, tanpa menggunakan ilmu, maka kana minal khasirinah, maka dia masuk bagian beberapa orang-orang yang rugi. Ada orang nyembah Allah, beribadah pada Allah, ibadahnya persis ibadahnya malaikat langit, tapi ibadahnya bighairi ilmin, tanpa ilmu, kana minal khasirinah, dia adalah bagian dari orang-orang yang rugi. Maka fasyammir, bermujahadahlah, berupayalah, fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu, dengan cara apa? Bil bahsi, dengan cara mengkaji, wa talqini, dan mentalkinkan ilmu, wa tadrisi, dan mempraktekkan ilmu, wajatani bil kasalah, hindarilah, jauhilah malas, wal malalah, hindarilah malas, sa'amah fi talabil ilm, malas dan malas lah. Wa illa, dan apabila tidak, fa anta fi khatadid dhalali, maka kamu akan berada di dalam kekhawatiran yang nyata. Fi khatadid dhalali, bisa dikhawatirkan masuk dalam kesesatan. Wal iyadu billahi azza wa jalla, dan perlindungan hanya kepada Allah azza wa jalla. Amin. Semoga kita dapat dilindungi oleh Allah, selamat dari khatadud dhalal, kekhawatiran masuk dalam sebuah kesesatan. Nauzubillah, nauzubillah sama nauzubillah. Intinya kita harus rajin mencari ilmu, dan dalam mencari ilmu harus disertai dengan niatan-niatan yang baik, Jadi harus disertai dengan niatan yang baik. Jadi afdalul alim indallah min sab'i mi'ati abidin mujtahidin. Kelebihan orang yang ahli ilmu di sisi Allah itu melebihi daripada 700 ahli ibadah yang bodoh, yang ahli ijtihad. Jadi orang ahli ilmu itu unggul kalau sampai nanti akan menjadi ahli ibadah. Kemudian apa lagi keutamaannya? Ini banyak ini keutamaannya. Semoga apa yang kita baca menjadi tambahan ilmu hikmah
manfaat barokah bagi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Benarnya dari Allah, kebodohan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.